Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah kondisi saat hari ini bersama-sama kita akan bersekutu di dalam ibadah bersama-sama dengan warga jemaat di rumah kita masing-masing. Kita menghayati bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Apapun yang Ia perbuat dalam kehidupan kita, kita yakini bahwa itu yang terbaik. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita satukan hati kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Sehari berlalu ketika kami menjalankan setiap aktivitas kami. Engkau telah menyertai kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan warga jemaat-Mu, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan menjamah kami semua. Hadirlah dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan, mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada petang hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersama-sama membangun ibadah wilayah. Kiranya Tuhan memberikan dasar kami firman-Mu, yang memberikan kekuatan kepada kami, dan biarlah melalui firman-Mu kami dapat memahami akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu dan percaya bahwa melalui kuasa firman-Mu kami mempunyai pengharapan dan kami mempunyai kasih dan kuasa yang sempurna yang berasal pada Engkau. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan kuasa, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Matius 8 ayat yang ke-23 sampai dengan 27 yang demikian firman Tuhan. Angin ribut
diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita ini binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua pernah merasakan namanya kaget dan takut. Dan apa reaksi dari kaget dan takut itu? Pasti bermacam-macam. Setiap orang pasti mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Saya pernah mengalami bagaimana rasanya takut dan kaget itu. Pada waktu saya melihat kucing, maka reaksi saya seperti melihat singa, seperti melihat macan, dan terkadang ada orang lain itu begitu rasa takut itu datang, dia melakukan tindakan-tindakan yang lepas dari pikiran dan nalarnya yang wajar. Sehingga gerakan-gerakannya menjadi keliru, perkataannya menjadi keliru, dan hal-hal yang dilakukan menjadi keliru. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana reaksi murid-murid Yesus saat dia mengalami perjalanan yang tidak menyenangkan itu. Dikatakan pada waktu angin ribut itu mengamuk dan danau itu meluapkan air sampai ke kapal itu, murid-murid Yesus mengatakan, "Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, di manakah Engkau? Aku ini binasa." Inilah reaksi murid-murid. Dia lupa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa dia sedang bersama dengan Allah, di mana Allah sudah menunjukkan begitu banyak kuasanya bersama dengan murid-muridnya. Tetapi saat pikiran mereka tidak merespon sesuatu dengan baik, sehingga muncul reaksi juga yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga dia mengatakan, "Lihat, kita ini binasa." Ada dua hal yang saya catat di sini, bagaimana reaksi ketakutan itu. Yang pertama-tama, ketakutan yang berlebihan itu membuat mereka tidak mampu melihat bahwa Allah beserta dengan mereka. Mereka tidak mampu melihat bagaimana Tuhan sudah bekerja luar biasa, menunjukkan bahwa Allah itu melindungi dengan menunjukkan kuasa-kuasanya. Tetapi murid-muridnya masih merasa bahwa dia tidak bersama dengan Allah. Dia tidak mampu melihat bagaimana Allah itu selalu bersama dengan mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Ketakutan murid-murid Yesus itu membuat mereka tidak mampu melihat bahwa mereka itu dalam lindungan Tuhan. Mereka tidak mampu berpikir sehat, sehingga yang mereka lihat adalah kematian. Lihat, kita ini binasa. Itu yang menjadi sesuatu kemantapan mereka. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ada di dalam kapal mereka. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, terkadang ketakutan itu kita tidak mampu melihat bahwa Allah itu sedang bersama dengan kita. Allah sedang melindungi kita. Allah sedang berlayar bersama dengan kita. Dan Allah siap menolong sewaktu-waktu di dalam kecemasan kita, di dalam ketakutan kita, di dalam kebimbangan kita, di dalam kita menjalani perjalanan hidup ini yang terkadang suka, duka, menakutkan, juga kadang kesedihan. Biarlah ini memberikan kita kekuatan, menyadarkan kita, mari kita menghadapi perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus dan menyadari bahwa kita ini disertai Allah. Rumah tangga kita, kapal kita sedang ada bersama dengan Allah di situ. Dan Allah siap menolong, mengasihi, dan memberikan kuasanya dan keajaibannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, respon apa yang dilakukan Tuhan kepada murid-muridnya yang ketakutan itu? Di ayat 26 ini dikatakan, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?"
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus merespon ketakutan murid Tuhan dengan kuasanya. Dia tidak meninggalkan murid-murid Tuhan pada waktu itu, tetapi dia menunjukkan bahwa dia sedang bersama Allah yang penuh dengan kuasa itu. Dan Allah menunjukkan kuasanya dengan menghardik danau yang mengamuk itu. Air yang mengamuk itu menjadi teduh kembali. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajak kita untuk percaya. Seperti dia mengajak muridnya, dia menegur, mengapa engkau tidak percaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sering kita tidak percaya kepada kasih, perlindungan, dan kuasanya. Pada saat masalah itu datang, kita menganggap sepertinya Allah tidak bersama dengan kita. Saat ini di dalam kebimbangan dunia yang terjadi sekarang ini, di dalam ketakutan yang terjadi sekarang ini, begitu banyak permasalahan, semua menjadi satu. Seperti murid-murid Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mengatakan juga, aku akan binasa, aku akan mati, aku tidak bisa menanggulangi masalah ini. Tetapi saat kita berseru kepada Tuhan, dan kita menyadari bahwa kita bersama dengan Allah, dikatakan Tuhan siap hadir. Hanya Allah perlu mewujudkan dengan bentuk kita menyadari bahwa kita itu percaya kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa kita mempunyai Allah yang sempurna. Kita mengakui bahwa kita mempunyai Allah Sang Pencipta, menciptakan semua isi dunia ini, sehingga virus, penyakit, permasalahan dunia tidak lepas dari pandangan Tuhan. Dan saat kita berseru kepada Dia, Dia datang, Dia menjawab, Dia melindungi dengan kasih-Nya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama terus percaya bahwa kita mempercayai Allah yang sempurna, yang namanya Yesus, Allah yang mencipta, Allah yang menebus, dan Allah yang memberikan roh kebijaksanaan kepada kita. Alam tunduk kepadanya. Tidak ada semesta alam ini yang tidak tunduk kepadanya. Sakit penyakit semua akan tunduk dengan kuasanya. Seperti Allah meredakan danau yang mengamuk itu, Allah juga akan meredakan semua peristiwa yang menakutkan kita. Jangan takut, jangan tidak percaya. Percayalah, Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menutup pembacaan dan renungan firman Tuhan tadi dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih untuk firman pemberian-Mu pada petang hari ini, di mana Engkau telah menguatkan kami melalui firman-Mu, dan kami menyadari melalui firman-Mu, kami mempunyai pengharapan yang sempurna, kami mempunyai kasih yang sempurna, dan kami mempunyai perlindungan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya kami yakin dan percaya, dengan kami percaya kepadamu, Engkau akan mengasihi, melindungi, dan memberkati kami. Hamba-Mu berhenti berbicara tentang firman-Mu ya Bapa. Namun kami percaya kuasa Roh Kudus akan terus bekerja di setiap hati kami masing-masing, untuk memberikan roh bijaksana di dalam kami menghadapi segala hal dalam kehidupan kami. Dan yang kami yakini, Engkau Allah yang menyertai dan memberkati kami. Engkau Allah yang melindungi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan kuasa, kami haturkan doa kami. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita responi firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama, bahwa di situasi apapun juga Tuhan ada bersama-sama dengan kita semuanya. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 438 bait pertama dan keempat sambil kita mengumpulkan persembahan. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
hanya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati. Kita akan berdoa untuk seluruh warga jemaat GKJW Darmo, dan kita doakan kondisi bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, mari bersama kita satukan hati, kita berdoa. Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara setiap umat ciptaannya. Pada malam hari ini Tuhan, kami kembali bersujud di hadapan-Mu. Kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat terkhusus GKJW Darmo ke dalam tangan-Mu. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, biarlah semuanya Tuhan lawat. Apapun yang menjadi pergumulan dari warga jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau yang menolong untuk memberikan jalan keluar. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, baik yang berada di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, kiranya Tuhan yang melawat mereka, menjamah mereka dan menyembuhkannya, sehingga saudara-saudara kami dapat kembali beraktivitas dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan segala permasalahannya ya Tuhan, kiranya Engkau tetap membersamai kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita karena mereka merasakan kehadirat-Mu di dalam kehidupannya. Ya Yesus, kami berdoa, menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan pribadi kami yang tidak terucapkan. Kami meyakini bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu setiap pergumulan kami. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia, bahkan di dunia ini ya Tuhan. Biarlah tangan pengasihan-Mu tidak meninggalkan saudara-saudara kami, terkhusus para pemerintah, tim medis. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka di dalam menyelesaikan setiap pergumulan permasalahan ini. Kami pun juga berdoa bagi para penderita COVID-19 ini. Biarlah mereka tetap merasakan kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupannya. Kami tetap menyerahkan ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Kemana kami mencari pertolongan selain kepada-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja kami di tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati seluruh aktivitas kegiatan di gereja kami. Walaupun saat ini kami tidak bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama, tetapi kami yakin dan percaya
hati dan pikiran kami tetap bersama-sama di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga seluruh pelayan-pelayan-Mu di gereja kami, mulai Bapak Pendeta, Guru Injil, Penatua Diaken, pengurus kelompok wilayah, pamong anak dan remaja, para organis, pandu puji, multimedia, dan seluruh saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan berikan hati yang penuh sukacita di dalam melayani Engkau. Masih banyak Tuhan yang hendak kami sampaikan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tahu setiap pergumulan-pergumulan kami. Biarlah seluruh doa dan ucapan syukur kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini. Kami berharap bahwa kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah pertemuan di minggu-minggu mendatang. Tetapi dalam situasi yang sekarang, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu tetap berharap kepada Tuhan dengan bersekutu bersama dengan Tuhan secara pribadi di rumah. Tetap menjaga kesehatan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sampai Yesus jumpa kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.